Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan pertemuan ke-9. Ya, jadi pertemuan ke-9 minggunya ke-10. Di mana di sini kita akan membahas tentang sebuah konsep yang merupakan karakteristik daripada PBO atau pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance. Inheritance atau pewarisan atau penurunan. Jadi konsep pewarisan atau penurunan di mana dikatakan bahwa seluruh sifat-sifat dan perilaku daripada kelas induk itu akan diwariskan atau diturunkan kepada kelas turunannya. Tetapi di sini ada persyaratan bahwa yang bisa diwariskan itu adalah atribut-atribut atau sifat-sifat maupun perilaku-perilaku yang dinyatakan sebagai public atau protect. Ya. Jadi di sini ada persyaratannya bahwa selama sifat-sifat itu atau perilaku-perilaku itu tidak dimodifier private, maka itu akan diturunkan kepada kelas turunannya atau diturunkan atau diwariskan kepada kelas turunannya. Ya. Jadi sebagai kelas induk itu kita sebut dia sebagai superkelas, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai base kelas. Ya, jadi kalau kita lihat dari struktur hierarkinya, maka yang tepat itu adalah superkelas atau kelas induk, atau bisa juga disebut sebagai parent kelas. Tapi penyebutan dengan parent ini di dalam struktur yang bertingkat-tingkat itu menjadi tidak tepat. Ya, karena super itu yang paling atas. Dan kelas turunannya biasa disebut sebagai kelas anak atau child class atau kelas turunan, di mana jika kelas turunan ini tidak memiliki atribut di dalam pendefinisiannya, artinya atribut kosong, dan juga tidak memiliki metode, maka metode-metode yang ada pada kelas induknya dan sifat-sifat atau atribut-atribut yang ada pada kelas induknya, selama dia tidak dalam modifier private, maka ia akan memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, juga memiliki perilaku-perilaku kelas induknya. Maka di sini modifier itu sangat menentukan. Artinya bahwa kalau atribut-atribut pada kelas induk kita nyatakan sebagai modifier private, maka dia tidak bisa diturunkan modifier private. Tetapi ketika
atribut maupun metode itu tidak dinyatakan tingkat aksesnya atau modifiernya, maka dia secara default adalah modifier public. Artinya yang bisa diturunkan atau bisa diwariskan kepada kelas-kelas turunan. Ya. Kemudian ya di sini jika ya saya tambahkan lagi bahwa jika pada kelas turunan itu ada atribut maupun ada metode, maka atribut maupun metode itu disebut sebagai atribut atau metode spesifik. Artinya bahwa metode itu atau atribut-atribut itu tidak dimiliki oleh induknya, tetapi dimiliki oleh turunannya. Artinya bahwa sebuah turunan itu boleh diperkenankan memiliki sifat-sifat tambahan selain daripada sifat-sifat yang dibawa dari induknya, atau boleh memiliki perilaku-perilaku tambahan selain daripada perilaku-perilaku induknya. Dan itu disebut sebagai atribut atau metode spesifik, yaitu metode yang dimiliki oleh kelas turunan tetapi tidak dimiliki oleh kelas induk. Ya, kita lihat skemanya seperti ini, ya, bahwa di sini ada atribut. Jadi kita lihat bahwa di sini ada kelas A. Ya, disebutnya sebagai base class atau kita sebut saja super kelas. Itu tidak dalam posisinya di atas atau posisinya di bawah, tetapi ditentukan oleh arah panah. Ya, jadi ditentukan oleh arah panahnya. Jadi kalau panahnya dibalik ke bawah, maka induknya itu di bawah. Ya, turunannya di atas. Tetapi secara hierarki bahwa biasanya induk itu di atas dan turunan itu di bawah, yaitu yang umum. Nah, jadi kalau kita lihat skemanya seperti ini, berarti induk itu adalah kelas A, sementara turunan itu adalah kelas B. Ya. Kita lihat bahwa kelas A memiliki atribut-atribut tertentu yang tidak disebutkan, misalnya memiliki metode X dan metode Y. Ya, memiliki metode X dan metode Y, maka kelas B itu sebagai turunan daripada kelas A itu memiliki atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas A. Juga memiliki metode X dan juga metode Y. Jadi di sini ada garis pemisah dalam skemanya, terutama mengacu kepada Unified Modeling Language. Skemanya itu ada garis pembatas antara atribut dan metode. Jadi ini ketinggalan garisnya. Jadi ada garis pembatasnya seperti di bawah ini. Kelas B, bahwa yang paling atas itu adalah secara skematik, yang paling atas itu adalah nama kelasnya. Kemudian ruang yang kedua di tengah itu adalah atribut listnya, ya, daftar atribut-atributnya. Sedangkan di bawah, paling bawah, kotak paling bawah itu adalah metode list. Jadi daftar metode-metodenya. Ya. Maka
Karena di kelas B ini tidak ada atribut dalam arti kosong atributnya, maka secara bawaan dia memiliki atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas A selama dia public atau protect. Ya. Kemudian kelas B juga memiliki metode X dan metode Y. Ya, selama kedua metode itu adalah public atau protect. Maka secara skematik di dalam membuat diagram UML-nya biasanya disertakan dengan modifiernya. Misalnya public titik 2 metode X, public titik 2 metode Y. Atau ditulis private titik 2 metode X, atau private titik 2 metode Y. Ya, itu tergantung cara orang menuliskannya. Tetapi yang baku adalah bahwa sebuah kelas itu digambarkan dengan sebuah kotak persegi panjang yang terdiri dari 3 subkotak. Yaitu kotak pertama adalah nama kelasnya, kotak kedua adalah nama atributnya, dan kotak ketiga adalah nama metodenya. Ya. Maka kalau kita lihat bahwa di sini di kelas B ada metode W, ya, maka itu artinya bahwa kelas B itu memiliki 3 metode, yaitu metode X, metode Y yang dibariskan dari kelas A, dan juga ada metode tambahan, yaitu metode W. Dan metode W inilah Pak, yang maaf, kemudian Pak. Halo ya. Ada yang belum di-invite, Pak. Banyak yang mau masuk belum. tapi belum di-invite. Oke. Iya. Oke, Pak. Oke. Oke, selamat bergabung. Ya. Jadi itu tadi saya ulang bahwa kelas B sebagai kelas turunan itu memiliki metode X, metode Y, dan metode W. Dan metode W ini adalah metode spesifik, yaitu metode yang tidak dimiliki oleh induknya A, tetapi dimiliki oleh ya, sebentar ya. Oke. Ada yang masih mau masuk? Ya. Kita contohkan di sini. Ya, jadi perhatikan bahwa tanda panah, ya, tanda panah itu di dalam program ditafsirkan sebagai extends. Jadi tanda panah ini di dalam bahasa pemrogramannya ditafsirkan dalam bahasa pemrogramannya menjadi extends. Itu berarti bahwa kita akan tulis bahwa kelas B extends kelas A. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ya, seperti ini. Ada kelas induk namanya kelas alfa dengan atribut A yang sudah diberi nilai 5 tapi dideklar dengan private. Artinya bahwa modifier daripada A itu, modifier daripada atribut A itu adalah private. Yang berarti bahwa atributnya tidak bisa diwariskan. Ya, ini atribut A ini tidak bisa diwariskan kepada kelas Bravo ketika kelas Bravo itu adalah extends daripada kelas alfa.
Ya, karena apa? Karena dia dideklar dengan modifier private. Ya, jadi deklarnya sudah dua di dalam pemrograman orientasi objek. Kalau di dalam pemrograman terstruktur itu deklarnya cuma ada type. Jadi di dalam pemrograman orientasi objek itu deklarnya selain daripada modifier juga ada type. Jadi modifier space type space nama atribut kemudian inisialnya kalau diberi inisial. Tapi kalau tidak diberi inisial berarti A titik koma gitu. Jadi itu sudah terlihat bahwa PBO sangat berbeda dengan pemrograman terstruktur. Kemudian ada metode namanya info. Ya. Jadi mungkin di dalam pertemuan sebelumnya, kalau mungkin kurang, apakah itu sudah kemarin tidak ini barangkali, ataukah kita belum bahas, tapi kalau tidak salah sudah masuk di namanya konstruktor. Ya, ini tidak termasuk sebagai konstruktor, karena konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelasnya. Ya, perhatikan konstruktor namanya harus sama dengan nama kelasnya. Maka ini metode biasa. Ya, ini metode info ini metode biasa. Ya. Kalau ini tidak ditulis, misalnya saya cuma tulis misalnya void info, maka secara default dia itu adalah public. Ya, secara default dia adalah public. Jadi public itu boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Jadi sesuatu metode ataukah sesuatu atribut, kalau tidak dituliskan jenis modifiernya, maka dia secara default adalah public modifier. Jadi modifier public. Ya. Di mana di info ini ada mencetak di layar monitor system.out.println yaitu nilai A. Ya, jelas bisa dicetak karena dia satu kelas. Ya, jadi meskipun ini private ya, dia bisa dicetak di kelasnya tersebut. Kemudian jika itu ada kesalahan misalnya, maka akan muncul this ini sebagai objek ya. Jadi objek yang kita tidak perlu definisikan, ya, objek tidak perlu didefinisikan pada kelas tersebut. Jadi kalau this, kalau kita harus definisikan, ya kita harus tuliskan nama kelasnya, spasi nama objeknya sama dengan new, spasi nama konstruktornya atau nama kelas tutup buka kurung tutup kurung. Jadi get kelas get name. Jadi akan dipanggil pada this get kelas. Jadi kelas yang ini maksudnya alpha dan get name maksudnya nilai A. Ya, maksudnya atribut A. Oke, kemudian dibuatlah kelas Bravo dalam skemanya tadi. B itu adalah extend daripada A. Maka dituliskan di sini kelas Bravo extends alpha. Private ya. Jadi atribut di sini ada atribut tambahan namanya B. Jadi B ini adalah atribut tambahan, artinya tidak dimiliki oleh alpha. Ya. Tidak dimiliki oleh alpha, tetapi dimiliki oleh Bravo, yaitu B yang diinisialisasi dengan angka 7. Ya. Itu berarti bahwa kelas Bravo dan kelas alpha masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Jadi tidak sama. A juga tidak bisa dimiliki oleh Bravo karena private.
Kemudian di sini dia akan dipanggil ya. Pertama-tama diinstan sebuah objek namanya OBJ dari kelas Bravo. Ya. Bisakah dari alfa? Bisa. Ya karena dia turunan. Kalau dibalik misalnya di alfa ini kita bikin objek dari Bravo ya nggak bisa karena Bravo turunannya. Tapi kalau dari sini kita bisa bikin objek yang lain. Misalnya saya bikin alfa spasi OBJ alfa misalnya. Spasi OBJ alfa. Mana tadi spasi OBJ alfa sama dengan new alfa. Ya. Oke. Jadi new alpha kalau kita ingin membuat objek dari kelas alpha. Kemudian jadi akan dipanggil dengan objek yang sudah di-instance, akan kita panggil sebuah fungsi atau metode atau behavior yang namanya info. Ya. Ya, ketika dipanggil, maka pertama-tama ya akan dicetak di sini. Jadi dicetak nilai A sama dengan 5, jadi A sama dengan 5. Kemudian juga akan dicetak B sama dengan 7. Ya. Kemudian di contoh yang lain, di contoh yang berikutnya itu adalah sebuah di sini ada kelas employee yang merupakan extend daripada kelas person. Jadi sebenarnya harus ada kelas personnya dulu di sini karena person itu bukanlah kelas yang didefinisikan oleh Java, enggak. Ya. Jadi kalau dia tidak didefinisikan oleh Java, jadi ini ada yang ketinggalan. Kalau dia tidak didefinisikan oleh Java, maka kita harus definisikan personnya. Jadi personnya misalnya di atas tadi sudah harus ada kelas di atasnya ini dulu, kita harus definisikan dulu kelas person. Ya. Bisa juga kita tulis public kelas person. Tapi penggunaan kata-kata public itu akan bergantung kepada platform compiler yang kita gunakan. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang enggak. Jadi kita tulis public class person, buka kurung kerawal, ya, buka kurung kerawal, ya tinggal kita mau isikan atribut apa. Kalau di sini atributnya salary untuk employee. Jadi salary untuk employee, name di employee, age di employee. Itu artinya bahwa atribut-atribut ini adalah atribut yang tidak dimiliki oleh person. Ya, tidak dimiliki oleh person. Ya, artinya dia atributnya employee dan kemudian ada show info. Ada metode namanya show info. Ya. Itu
di employee. Ya, tinggal tergantung personnya. Nah, personnya bisa saja kita isi juga dengan katakanlah gaji misalnya, kemudian jabatan. Halo. Hai. Primitif. Ini udahan. Ada. Halo, mahasiswa mendengar? Halo? Halo? Ya dengar Pak, dengar Pak. Ya. Benar, Pak. Oke. Dengar Pak. Oke.